Halo teman-teman, balik sama gua Duri Dinar. Kali ini kita akan review figur lagi. Oke, kemarin kita sudah review Monkey D. Luffy Gear 5. Nah, sekarang kita review apa ya? Gua akan review figur yang kemarin juga gua beli. Nah, tapi ini gue belinya lelang teman-teman ya. Set. Nah, ini gue belinya lelang, ada kotak besar segini. Gue lupa nih gue beli apa, di keterangannya soalnya nggak ada. Dan ini gue beli di Adam Tree Figure lelang ya, lelangnya Adam Tree Figure ya. Jadi kalian bisa mampir ke Instagramnya Adam Tree Figure ya. Nah, ini kita buka apa sih isinya dalamnya teman-teman. Woi, gile. Wow, sampai berdebu. Berdebu anjir. Wah. Berdebunya kotor sekali nih. Wes, kita di sini kedatangan Roronoa Zoro, teman-teman. Nah, langsung aja kita buka. Roronoa Zoro seperti apa ya? Tapi tunggu dulu. Sebelum itu kita review kotaknya dulu, teman-teman. Jadi kalau di atas ya cuma bacaan ada Roronoa Zoro doang. Roronoa Zoro doang. Terus di sini itu kayak ada cuman cuplikan-cuplikannya doang ya. Ada 3 gitu. 3 gambar doang ya. Apa, nggak jelas lah, ada 3 gitu. Terus di depannya ini ada gambar Roronoa Zoro. Cuman dia pakai ikat kepalanya dia ya yang ikonik. Lalu di sampingnya, samping sini sama samping sini sama, teman-teman. Nah, di sini juga di depannya itu dia tanpa pakai bandananya ya, tanpa pakai ikatannya ya. Jadi kayaknya bisa ganti kepala ini sih kalau gue lihat ya. Di bawahnya nggak ada dan mereknya juga nggak ada ini ya. Ini nggak ada mereknya sama sekali, teman-teman. Dan ini gue cuma beli harganya itu kalau berapa ya, gue lupa ya. 100.000 apa? 120.000 gitu, lupa gue. Pokoknya 100 ribuan lah pokoknya lah. Langsung kita buka di dalamnya seperti apa. Roronoa Zoro apakah masih aman, tersimpan dan tersegel selama itu. Wush, gile, dikasih kayak ginian cuy biar aman. Kayak misteri gitu ya. Set, ini kotaknya gue taruh sini aja teman-teman ya. Nah, kita buka satu. Jadi kalian yang lihat duluan ya sebelum gue ya. 1, 2, 3. Wih, anjir keren banget cuy, sumpah cuy. Oke, kita dapat apa saja di sini dan pedangnya banyak juga ya. Oke. Nah, kayak gini kurang lebih. Oke, ini packagingnya rapi banget. Jadi dia tidak hanya plastik kosong atau tidak kotak doang terus diplastikin gitu. Biasanya kita ngelihatnya kalau biasanya kita pakai plastik kayak plastik mainan bekas gitu ya. Tapi ini enggak, ini dirapi banget pakai styrofoam teman-teman ya, styrofoam yang rapi gitu. Nah, langsung aja kita buka apa saja. Wih, ini tulisannya Hawaii. Ini kayak keranjang cucian baju. Langsung wush, gile. Nanti akan kita review figurnya teman-teman. Kita suruh duduk dulu sih. Asik. Sik. Nah, kita dapat berapa pedangnya nih? Ada 4. Perasaan pedangnya Zoro tuh ada 3 ya. Oh enggak, ini dia dimasukin ke sini ya. Set. Nah, tapi nggak usah masuk pedangnya satu lagi. Lalu kepalanya, ini dia kepalanya teman-teman. Kepala duren anjir. Ada lagi ya. Di sini kan ada kepala ininya ya, ada yang pakai bandananya, tapi di sini nggak dikasih gitu, cuman kepala hijau aja gitu. Ya udahlah. Ini bacaannya Hawaii made in Indonesia. Ini gue nggak ngerti ini fungsinya buat apaan gitu, nggak ngerti gue. Apa buat tempat duduk ya? Gimana? Nggak cocok juga sih buat tempat duduk aja. Masa di atas jemuran, di sana jemuran. Masa di atas tempat cuci baju duduk, nggak lucu ini. Langsung aja kita pasang kepalanya. Set. Nah, dia kayak lagi santai gitu ya. Sambil ngapain dia gini? Memegang pedang apa gimana? Ngerti gue. Pedangnya yang mana lagi nih? Gue bingung taruh di mana. Gue bingung yang mana nih, nggak usah dimasukin. Ini juga nggak usah dimasukin. Oh, ini pedangnya.
gini ya. Lu kayak mana sih, bingung aku. Salah guys, salah. Oke, alright. Tunggu, gue pasang dulu ya. Kayak gini sih, cuman kok dia nggak mau kenceng ya? Kayak pasti lepas aja. Ya udahlah, gue gini aja lah. Nah, ini dia sudah cukup pas. Nah, ini pedangnya kayaknya ada di samping-sampingnya gitu. Cuman di samping-sampingnya tuh nggak ada ini, teman-teman. Nggak ada kayak tuh, samping kan di belakang sih. Tuh, masa kayak gini sih? gue protes ya, tapi gimana ya? Gimana dong? Ini tuh. Kalau kalian mau lihat tuh, pedangnya tuh ditaruh di sini loh. Tuh, nggak bisa. Sudah jadi teman-teman, jadi seperti ini ya. Woi, figurnya. Oke, kita langsung saja cek material dan build quality-nya seperti apa sih teman-teman ya. Pertama kita lihat dari sini, ini plastik, jelas-jelas plastik, kayak plastik mana gitu, nggak bisa dibuka juga. Ini kayak tempat tusuk gigi, anjir, sumpah. Gue baru ngeh ini tempat tusuk gigi. Beneran, ini tempat tusuk gigi loh. Gue beneran ini tempat tusuk gigi. Ini dari plastik teman-teman ya, gue nggak tahu buat apaan, nggak jelas anjir. Oke, lalu di sini material dan build quality-nya tuh di sini untuk beratnya itu termasuk berat menurut gua. Lalu dia itu dari PVC ya. Nah, PVC-nya ini juga termasuk PVC yang medium quality-nya ya, kualitas medium PVC-nya, jadi nggak bagus-bagus banget, terus nggak murah-murah banget gitu. Jadi ya biasa aja, rata-rata lah. Figurnya itu termasuk stabil menurut gua. Jadi kalian mau duduk di mana aja itu kalian bisa naruh Zoro-nya itu duduk ya dengan tenang dan rapi. Lalu di atas di sini pun juga aman gitu ya. Cuman dia kayak duduk ke bawah gitu, ya udahlah. Yang penting dia bisa duduk di mana-mana ya teman-teman ya. Nah, lalu di sini untuk material pedangnya itu dia gampang copot ya, gampang lepas. Jadi ya harus agak miringin sedikit atau mungkin kalian kasih lem biar lebih kencang dan tidak jatuh ya. Di belakang juga sama, dia tidak ada tempelan atau magnet yang untuk masang gitu ya. Klepnya itu dia nggak bakal bisa masuk, tapi dia cuman dikasih rongga gini aja agar pedangnya bisa masuk ke dalam teman-teman ya. Overall sih kalau kita lihat dari sisi material dan build quality-nya lumayan. Oke, beratnya tadi itu adalah 264 gram sampai 265 gram. Ya, kurang lebih 264 graman lah. Itu berat dari Roronoa Zoro ini, teman-teman. Itu termasuk lumayan berat kalau menurut gua. Lalu kita masuk ke detailnya. Set. Nah, ini dia Roronoa Zoro. Kita akan review detailnya, teman-teman ya. Nah, sebelum Roronoa Zoro akan ku review ini nih. Gue kayak nge-review tusuk gigi anjir. Gue nggak tahu nih apa kuning-kuning buat apa, gue nggak tahu ya nih. Apaan gitu gue nggak tahu nih tuh. Bacanya Hawaii. ada merah-merah juga nih, gue nggak tahu ya nih. Ini tusuk gigi tapi kayaknya buat tempat duduknya. Yang pasti ini itu bisa dibuka. Tusuk gigi nih sih, udah yakin tusuk gigi lah nih, udah tusuk gigi lah nih. Oke, kita taruh sini aja. Nah, masuk ke Roronoa Zoro-nya, kita lihat detailnya si Zoro seperti apa. Kita lihat dari atas sampai bawah, teman-teman. Dari sisi mukanya itu dia mirip banget sama Zoro ya. Sadisnya si Zoro itu terlihat banget. Ini keren banget sih, sesuai dengan Zoro-nya ya, mirip banget. Warna rambutnya juga sesuai warna hijau banget ya, sesuai dengan warna lumut rambutnya si Zoro. Bentukan mukanya, urat-uratnya ini bukan dicat doang teman-teman, tapi dia diukir. Gila, keren banget. Hidungnya, matanya, sampai sayatan matanya di sini itu diukir, bukan dicat cuy. Gila sih. Giginya juga diukir nih teman-teman, bukan cuman dicat doang ya. Jadi diukir sampai kelihatan giginya, baru dalam itu dicat. Untuk anting-antingnya itu kecil banget dan oke lah kalau menurut gua lah. Nah, kita lihat dari badannya, masa ototnya tuh kelihatan bener-bener terbentuk banget ya si Zoro ya, karena dia tidak pakai baju. Terus bekas jahitannya si Mihawk yang waktu itu disayat oleh si Mihawk
itu terlihat jelas, dan ini memang diukir teman-teman, bukan di cat saja ya. Terus bentukan ukiran-ukiran dadanya itu terlihat bidang tuh keren banget sih, bener-bener berotot banget, bener-bener kelihatan bentuknya gitu. Belakangnya juga sama, ini sampai belakangnya tuh ada masa otot itu kelihatan gitu teman-teman. Jadi dibuat sedemikian rupa dan tidak ada cacat ya menurut gua ya untuk badannya ya. Overall sih bagus menurut gua. Paling ini aja nih, ini apa ini? Nggak terlalu kelihatan sih karena kan di depan ya, jadi aman menurut gua. Nah ini gradasi warna hakinya ini yang gue suka. Jadi dia diwarnain tuh warna ungu-ungu terang ya, ungu neon terang gitu. Dan gradasi warnanya tuh tidak timpang antara hakinya dengan bentukan tangannya teman-temannya. Ini haki masih haki level 1, makanya dia warnanya ungu teman-teman, bukan seharusnya hitam sih. Tapi nggak apa-apa. Ini sudah lumayan dari sisi gradasi warnanya ya. Perubahan antara dari lengannya sini ke sini itu sudah sesuai sih menurut gua sih. Lalu kita lihat pedangnya, yaitu Enma. Nah, pedangnya Enma ini yang dipegang sama Zoro ini juga detailnya juga oke. Dan umumnya dan sama seperti pada umumnya pedangnya Zoro ya teman-teman, yang sudah gua review di sebelum-sebelumnya, itu juga sama seperti ini bentukan pedangnya teman-teman ya. Jadi menurut gua sih biasa aja kalau menurut gua ya. Jadi ya segitu-segitu aja pedangnya ya. Lalu untuk di belakangnya, pedang-pedangnya ini ada Wado Ichimonji, ada Sandai Kitetsu. Itu juga sama aja kayak yang gua review-review sebelum-sebelumnya, juga sama ya. Juga sama seperti ini bentukannya dan rapi. Tidak ada perubahan dengan yang gue beli sebelumnya, jadi aman menurut gua. Lalu kita lihat di bajunya teman-teman ya. Bajunya memang pakai baju hitam gini. Lalu ada sepatu bootsnya juga, dia pakai sepatu dia teman-teman ya, pakai sepatu rapi itu pengerjaan sepatunya. Nah ini cuma gue sayangkan dia ada kuning-kuningnya nih, apa ini? Ini kayaknya memang sudah kemakan umur ya untuk figurnya. Jadi ya gue nggak terlalu mempermasalahkan ini, cuman ini sayang banget sih untuk warnanya itu sudah pudar gitu ya, karena sudah masa umurnya si Zoro ini sudah termasuk lama kayaknya sih teman-teman. Ini juga dari sisi pewarnaannya ya agak kurang kalau menurut gua ya, karena dia sudah kemakan umur. Tapi di bawah sini juga ini semakin ya sudah ke bawah umur ya untuk usia figurnya. Tapi kayaknya sih untuk yang lainnya warnanya juga aman sih, nggak pudar sih, nggak berantakan gitu lah kalau menurut gua ya. Botol minumnya Zoro juga rapi ya. Ini juga gradasi warnanya yang selendangnya, cuman di sini agak ungu sedikit karena agak kemakan warna ya, kemakan usia maksudnya. Jadi ya oke lah, nggak masalah kalau menurut gua kalau untuk kemakan usia, karena memang ini gue belinya nggak baru, gue belinya tuh second teman-teman ya. Mungkin di tangan keberapa gue nggak tahu, cuman yang ini gue belinya second di Adam lelang 3 figure, Adam 3 figure ya, lelang Adam 3 figure. Ini dia Roronoa Zoro. Oke, tadi kita sudah lihat dari detailnya teman-teman ya. Ada seperti yang gua katakan, lumayan sih. Lalu kita akan masuk ke dalam aksesoris atau part lainnya. Nah, kalau untuk aksesoris dan part lainnya itu Zoro tuh sudah pasti wajib ada aksesorisnya ya. Yaitu dan tidak lain adalah ketiga pedangnya, yaitu adalah Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu, dan Enma. Itu yang gue inget. Oke, nah di sini memang sudah lengkap pedangnya ya. Ada Sandai Kitetsu, ada Enma, ada Wado Ichimonji. Jadi tiga-tiganya itu sudah ada di sini semua. Dan yang gua sayangkan adalah satu aja yang tadi ya, itu dia tidak ada bandananya si Zoro gitu. Jadi dalam mode serius biasanya Zoro kan pakai bandana tuh ya. Jadi dia nggak ada di sini, nggak dikasih ya, kotaknya kosong gitu untuk Wado Ichimonji. Untuk bandananya teman-teman. Jadi ya hanya kurang satu saja sih kepala penggantinya ya. Seharusnya ada. Dan satu lagi nih, gue nggak tahu aksesoris apa ini ya. Dan bacanya Hawaii, mungkin sejenis brand produk, gue nggak ngerti. Terus dari plastik made in Indonesia, yang gue tahu ini ada tempat tusuk gigi. Gue nggak tahu ini
buat apa gitu Zoro duduk di atasnya kah, apa dia di sebelahnya gitu sebagai abis nyuci baju gitu, gue nggak tahu karena dia nggak pakai baju ya. Pokoknya ini aksesoris tambahan yang menurut gue nggak tahu kegunaannya buat apa gitu. Sekarang kita masuk ke segmen overall. Nah, overallnya seperti apa sih Zoro ini? Apakah clean, clear, bagus? Menurut gue bagus ya, bagus banget ya. Terus rapi, yang seperti tadi gue bilang pengerjaannya ya rapi, tapi yang nggak rapi-rapi banget sih ya, cuman lumah oke lah seperti yang tadi gue bilang. Lalu untuk beratnya itu memang tidak terlalu berat, juga tidak terlalu ringan, standar aja. Dan ini merupakan satu figur yang berat ya, dibandingin sama ini sebenarnya hampir sama sih. Oh enggak, ini lebih ringan karena lebih kecil ya, tapi ini termasuk berat. Nah ini dalam ukuran segini, ini menurut gua itu termasuk normal sih untuk berat segini ya. Gua akan kasih nilai ini 8/10 teman-teman. Kenapa 8/10? Ya duanya lagi itu miss di gradiasi warnanya, di gradingnya seperti yang gue informasikan tadi. Lalu untuk ini gue nggak tahu aksesoris apaan. Yang kedua itu. Lalu ketiga, aksesorisnya ini partnya gampang copot ya. Jadi memang benar-benar harus kalian lem. Untuk skor 8-nya ini kenapa? Karena seperti yang gue bilang tadi, itu detailnya bagus, rapi, ukiran dan bentukannya juga sesuai ya. Seperti masa-masa ototnya itu kelihatan banget ya teman-teman. Seperti tidak dibuat ya. Itu yang gue suka sih dari tadi sih. Dan kepalanya juga nggak gampang copot, jadi ini memang kenceng banget dan cocok untuk kalian koleksi jika kalian suka. Tapi tergantung dari budget kalian ya, kalian sesuai atau tidak dengan budgetnya. Ini hanya 120-an kalau nggak salah, 100 ribuan lah, lupa gue berapa beli gue lelangnya nih ya. Harga aslinya itu kalau nggak salah kemarin dikasih tahu sama di lelangnya itu sekitar 250.000. Nah ini gue beli cuma 100 ribuan doang di lelang ya. Oke, itu saja yang dapat gua sampaikan teman-teman ya. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton, dan terima kasih banyak sudah komen dan sudah menunggu review gua lagi ya teman-teman ya. Dan terima kasih banyak atas kesempatannya. Jangan lupa komen kalian mau aku review figur apa. Yang pastinya gua akan mencari figur-figur murah yang akan gue review untuk kalian semua. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman ya. Banyakin komen pokoknya ya. Alright, terima kasih banyak atas waktunya. Happy Sunday, happy fun day. Goodbye, God bless you bro. Bye bye.